kita saat ini akan beralih ke topik yang sama pentingnya bagi masa depan kita semua, yaitu tentang energi transisi dan green jobs. Teman-teman ada yang tahu apa itu energi transisi dan green jobs? Atau mungkin masih kurang awam, umum? Gak apa-apa kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung gitu ya, karena setelah ini kita akan kupas tuntas apa itu energi transisi dan green jobs, apa peluangnya, apa tantangannya, dan apa peran kita sebagai anak muda di dalamnya. Nah itu semua akan kita bahas di talk show kedua. Baiklah, langsung saja kita sambut moderator kita untuk sesi ini, yaitu Kak Sonya Soraya Gaslina. Kak Sonya ini merupakan seorang praktisi komunikasi bersertifikat Public Speaking BNSP, penggiat Community Development dan Pemuda Berprestasi Kalimantan Timur 2024. Baik, sudah di atas panggung. Oke, selanjutnya untuk sesi ini akan kita langsung serahkan kepada Kak Sonya. Kak Sonya, saya persilakan. Terima kasih Muti sebagai MC. Boleh tepuk tangan untuk MC kita hari ini? Sebelum saya mulai, biar masih mengetes semangat teman-teman semua siang hari ini ya, tepat pukul 12 ini ya. Boleh saya mulai dengan pantun? Kalau saya pantun jawabnya apa? Cakep. Cakep, baik. Terbang tinggi si burung dara. Cakep. Dilihat-lihat tak nampak jua. Cakep. Pemberian salam dari pembawa acara, selamat datang hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Sonya Soraya yang akan menemani teman-teman semua kurang lebih selama 60 menit ke depan dalam diskusi dengan topik yang cukup spesial dan berbeda dari biasanya. Kalau biasanya forum anak muda identik dengan obrolan seputar produktivitas, atau kepemudaan atau Indonesia Emas 2045. Hari ini Suara Zetizen bersama Kaltim Today dan mitra lainnya mengajak kita semua untuk melihat isu yang jauh lebih fundamental tentang masa depan energi dan juga masa depan dunia kerja kita. Mungkin ada yang berpikir hari ini temanya topik kali ini ya, ada yang berpikir oh mungkin ini greenwashing aja, oh ini ngajak ya jaga bumi, jaga kita, jaga alam aja seperti itu. Tapi bukan hanya seputar itu atau lebih dari itu ya teman-teman semua, karena kita akan membedah secara realistis bagaimana transisi energi yang adil butuh peran anak muda dan bagaimana green jobs bisa jadi jembatan menuju ke sana. Yang menarik, kita tidak hanya dengar dari satu sisi saja, tapi langsung dari para praktisi, akademisi hingga mitra internasional yang selama ini berkecimpung di isu ini. Jadi ini merupakan kesempatan yang luar biasa, teman-teman komunitas-komunitas dari seluruh Kalimantan Timur bisa hadir antusias di sini. Tepuk tangan untuk teman-teman komunitas. Ngomongin soal just energy dan green jobs, ada yang baru pertama kali mendengar istilah ini? Yang pertama kali mendengar green jobs, angkat tangan. Ada? Yang pertama kali mendengar istilah just energy, angkat tangan. Oke, ada beberapa ya berarti ya. Nah, untuk itu langsung saja kita akan mengenal lebih dekat dan mengetahui preferensi baru terkait istilah-istilah tersebut dengan narasumber-narasumber yang sudah luar biasa hadir antusias dan semangat untuk membagikan ilmunya. Saya undang pertama narasumber kita, Bapak Dr. Dodi S. Sukadri. Tepuk tangan buat Bapak Dodi. Selaku Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau, seorang pakar kehutanan dan penurunan emisi serta serapan karbon hutan, juga Kepala Divisi Perubahan Tata Guna Lahan di Dewan Nasional Perubahan Iklim selama 5 tahun. Betul ya Pak ya? Boleh dipersilahkan bisa menempati kursi yang disediakan. Boleh tepuk tangan buat Bapak Dodi. Berikutnya kita akan mengundang dari sisi akademisi, boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Sari Mulyani MA, dosen UNU Kalimantan Timur. Dan tentunya kita akan dihadirkan juga dari sisi praktisi muda ya, Kak Dianisa Esther selaku COO and Founder Zero Waste. Boleh berikan tepuk tangan buat Kak Dianisa.
Baik. Dan makin lengkap lagi kita akan melihat dari sudut pandang yang luar biasa dari Mitra Internasional. Boleh berikan tepuk tangan buat Mas Fajar Lismawan, Energy Advisor di GIS Indonesia and Asia. Luar biasa hari ini ilmu-ilmu yang kita dapat, pastikan teman-teman catat, pastikan teman-teman buat konten juga ya. Karena kabarnya dari Fugo Hotel akan mempersembahkan giveaway juga buat teman-teman yang akan membuat konten menarik, diunggah di Instastory, di Reels, dan nanti akan diumumkan di akhir acara. Jadi giveaway-nya apa? Katanya gratis kamar ya, gratis kamar Super Young. Bener ini nggak bercanda, ini bener ya, beneran ya. Jadi kita tunggu konten-kontennya, mention Suara Zetizen, mention Kaltim Today, mention Fugo Ho. Ya pinter, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, soalnya sudah bersama para 4 narasumber hari ini, jujur saya deg-degan sekali seperti rasanya sidang, tapi saya mahasiswa FISIP kebetulan ya, bukan perhutanan. Baik, saya sapa dulu, apa kabar Bapak Ibu narasumber? Boleh mikrofonnya dibantu satu lagi untuk Bapak Dodi? Baik, boleh. Nanti berarti paralel aja mikrofonnya. Baik. Selamat siang Bapak Ibu narasumber. Senang sekali rasanya kita bisa hadir di sini di hadapan teman-teman semua dengan sehat walafiat ya tentunya. Hari ini rekan-rekan juga pasti sudah bersemangat untuk sama-sama mengulik isu ini yang sebenarnya bukan hanya soal lingkungan belaka, tapi juga sangat kompleks ya, berkaitan dengan berbagai aspek kesehatan, ekonomi, bahkan sosial kita. Harapannya diskusi ini membawa kita mengenal lebih jauh tentang just energy dan green jobs itu sendiri dengan tentunya dengan bahasa bayi mungkin ya, bahasa yang lebih ringan, bahasa para Gen Z mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan seperti itu untuk bisa mudah dipahami dan resultnya kita semua akan terima nantinya di akhir. Untuk itu mulai diskusi ini saya mau pertama-tama ke narasumber kita Pak Dodi terlebih dahulu. Pak Dodi apa kabar Pak? Ditanya lagi kata Pak Dodi. Sehat saya mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Pak Dodi, tentunya teman-teman yang hadir di sini saya percaya sudah cukup familiar tentang fenomena krisis iklim nih Pak. Ya tentang kenaikan rata-rata suhu bumi, kemudian sampah, pengelolaan sampah dan lain sebagai macamnya. Tetapi juga ironinya mungkin teman-teman di sini bingung untuk movementnya seperti apa ke energi bersih. Tentunya pasti sudah digaungkan. Ayo kita move ke energi bersih, ayo kita move dari fosil ke energi surya, energi macam-macam lah seperti itu. Tetapi di ironinya adalah mereka bingung movementnya apa first stepnya. Terus yang kedua apa yang harus mereka lakukan untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya berkaitan dengan fosil itu sendiri. Tambang, kemudian nikel dan sebagainya macamnya. Nah untuk bisa memantik itu Pak Dodi mungkin boleh memberikan pemahaman dasar terkait transisi energi tadi, transisi energi biasa, movement biasa tadi dengan just energy transition ini. Mengapa aspek keadilan itu penting di just energy? Boleh Pak Dodi silakan. Baik, terima kasih Mbak Sonya. Saya berbahagia sekali pagi ini untuk ketemu dengan Zetizen ya. Citizen, betul Pak. Zetizen ya. Ada Gen Z, ada Zetizen ya. Ada. Nanti Alpazen berarti habis ini ya. Jadi kalau ini saya pikir ini anak-anak saya ini. Iya. Tapi anak-anak yang masa depan ya. Jadi sebelum bicara tentang energi transisi energi yang keadilan, kita harus paham dulu dari awal ya, kenapa itu sampai ke situ gitu. Jadi saya mau sampaikan dari hulunya dulu, ya dari hulu sampai sehingga kita sampai kepada transisi energi tadi. Jadi mungkin adik-adik ya, sudah banyak dengar, tapi saya belum yakin nih udah paham betul enggak gitu. Saya mau tanya di sini nih, perubahan iklim dengan pemanasan global mana dulu? Mana yang duluan? Mana yang duluan? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan ini yang bisa jawab Pak Dodi?
Nggak apa-apa ya, saya jelaskan. Jadi perubahan iklim itu diawali dengan pemanasan global. Ya. Kenapa ada pemanasan global? Itu karena jumlah karbon dioksida yang ada di atmosfer itu melampaui batas yang diperkenankan dari segi keamanan iklim. Ya. Sehingga itu menghalangi pantulan gas yang seharusnya dipantulkan lagi balik lagi ke bumi. Jadi seperti kita dalam selimut lah, selimut tebal tidur tanpa AC, gimana saya? Jadi itu seperti itulah pemanasan global itu. Nah, pemanasan global itu menyebabkan perubahan iklim, tapi bukan iklim yang berubah, itu gejala iklim. Ya. Gejala iklim itu apa aja? Ada suhu, temperatur, kelembaban, itu yang berubah. Nah, perubahan itulah yang menyebabkan hal-hal negatif, ya, dampak perubahan iklim. Nah, yang kita lihat sekarang itu dampak karena tadi pemanasan global, perubahan iklim, maka kemudian ada dampaknya. Tentu dampak di sini adalah dampak negatif, ya. Dampak negatif itu apa? Itu tadi ada kegagalan pertanian, ya. Kemudian ada penyakit, ada musim panas yang tinggi, kebakaran hutan, ada kekeringan, banjir dan lain-lain. Ya, itu dampaknya. Jadi yang kita khawatirkan sebetulnya di sini dampak. Nah, yang perlu dipahami adalah ada 3 ciri ini perubahan iklim itu yang perlu kita pahami. Ya, yang pertama itu perubahan iklim atau climate change itu borderless issue. Borderless artinya tidak terbatas, tidak berbatas. Jadi seakan-akan dunia itu kecil. Ya. Tidak ada perubahan iklim ini. Indonesia, Asia, bahkan tanpa ada batas benua, ya, tanpa ada batas wilayah. Jadi borderless issue itu yang perlu dipahami, ya. Artinya apa? Apa yang kita lakukan di sini akan berdampak pada wilayah lain, kan benua lain dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan iklim itu adalah long term issue, ya, isu yang panjang sekali. Ya. Tidak karena kita kebakaran atau terjadi apa-apa di sini, kemudian kita melakukan sesuatu di sini, kemudian besoknya berakibat negatif. Tidak. Itu mulai dari zaman pra-industri, ya, sebelum revolusi industri, abad 18. Ya, udah berapa tahun sekarang tuh? 200 tahun lebih. Ya, itulah perubahan iklim. Cirinya seperti itu, long term issue. Ya. Yang ketiga, apa itu? Ada yang tahu? Science based argument. Artinya bahwa perubahan iklim itu melalui suatu riset. Ya. Di dunia ini ada sekitar 2.000 sampai 3.000 peneliti yang memang dia fokus di masalah-masalah perubahan iklim. Mitigasi, adaptasi, dan lain-lain. Jadi 3 ciri itulah yang membawa kita, ya, kepada apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau untuk ada yang tidak percaya perubahan iklim, buat aja tulisan, saya tidak percaya perubahan iklim. Buat tulisan ilmiah, sehingga fair itu kan, tulisan ilmiah dengan tulisan ilmiah yang lain disandingkan, mana yang betul gitu. Jadi science based argument, ya, adalah berdasarkan kaidah-kaidah atau scientific, pertimbangan saintifik, ya. Jadi itu 3 ciri perubahan iklim. Nah, karena itu tadi sudah saya bilangkan, karena tidak ada batas, ya. Jadi kan masalah global. Nah, karena itulah PBB, ya, itu pada tahun 1992 itu mengajukan usul untuk, tinggal 2 menit lagi. Oke, jadi singkat cerita, ya, ujungnya itu tadi yang terjadi itu, maka PBB itu melaksanakan apa yang disebut dengan COP. Pernah dengar COP nggak?
Conference of the Party. Itu kan sudah berapa skala? Keberapa nih? Besok nih di Bali, Brazil. 30, artinya sudah 30 tahun dirundingkan secara global, belum kelar juga gitu loh. Itu long term itu kan tadi ya. Sehingga salah satu komitmen global bahwa kita harus menyetop produksi coal. Secara jelas itu di Glasgow dibilang. Sehingga apa yang terjadi adalah kita secara bertahap harus menghilangkan batu bara. Kenapa batu bara? Karena itu salah satu energi kotor. Dan itu harus dirubah jadi energi bersih. Itulah yang disebut dengan transisi energi. Nah, ada embel-embel di situ, transisi energi berkeadilan. Apa itu? Itu adilan berkeadilan untuk seluruh pihak. Jadi di situ tidak ada yang dirugikan. Baik dari produsernya maupun masyarakat dan kaum-kaum yang terdampak. Maka di situ disebut ada no one left behind katanya kan, dari istilah itu. No left behind itu adalah bagaimana supaya masyarakat marginal yang tidak terdampak terhadap dampak perubahan iklim itu. Ini tadi menjawab pertanyaan saya. Itu saya kira sudah terjawab ya. Siap. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Dodi sudah memberikan pemahaman dan pengantar terkait just energy transition. Jadi kalau teman-teman juga menonton episode Suara Zetizen yang siapkah Kaltim berpindah ke energi green, kalau tidak salah itu judulnya, just energy transition juga sudah dijelaskan bahwa itu berasal dari kata justice ya Pak Dodi ya. Just adil, berkeadilan, jadi tanpa meninggalkan siapapun. Jadi tidak hanya membahas soal teknologi atau teknisnya saja, tetapi SDM untuk bisa mengarah ke energi transisi juga harus dipersiapkan ya Pak Dodi ya. Baik, terima kasih. Berikutnya, kalau kita tadi bicara transisi energi kan sering terdengarnya sangat teknis ya, penuh istilah global, bahkan kadang terasa jauh dari kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebagai anak muda nih ya. Padahal di Kaltim sendiri anak muda juga bakal jadi generasi yang paling merasakan langsung dampaknya, baik di dunia kerja, sosial maupun di lingkungan hidup. Nah, saya mungkin mau mencari dari perspektif akademisi, dari Bu Sari ya. Dari Bu Sari, dari kacamata akademisi, bagaimana sih sebenarnya posisi anak muda dalam proses transisi energi yang adil ini? Apakah sudah ada kesadaran kolektif di level kampus atau generasi muda di Kaltim, atau justru perlu dipicu dengan hal-hal yang lebih dalam lagi? Boleh, Bu Sari? Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Karena pakai embel-embel akademis ya, kita ke kampus dulu. Kalau bicara just transisi energi, kalau ngomongnya itu jauh banget, betul-betul ke level yang paling atas. Kita bicara tentang perubahan energi dari batu bara ke energi yang lebih ramah seperti energi surya, air dan yang lainnya. Tapi apa sih sebetulnya kalau misalnya itu kita kembalikan ke individu, itu ternyata justru lebih dekat gitu loh. Jadi kayak gimana sih peran anak muda tadi, kalau Kak Sonya tanya, banyak peran anak muda hari ini. Teman-teman itu saya terima kasih nih ketemu sama teman-teman komunitas yang memang sebetulnya agen dari perubahan dari semuanya gitu. Nah, jadi peran anak muda tidak hanya di kampus tapi di luar juga bisa membantu sosialisasikan bagaimana transisi energi ini berlangsung. Satu permasalahan utama dari sekian banyak tantangan kita, termasuk di Kaltim, literasi energi kita tuh masih rendah teman-teman. Sehingga kajian-kajian tentang energi itu masih jarang sekali dipublikasikan, baik dalam dunia akademik juga tidak banyak penelitian atau riset yang memang bicara tentang kajian di Kalimantan Timur energi. Ada tapi parsial, masih belum holistik gitu loh, belum keseluruhannya. Jadi ya sangat perlu bantuan teman-teman dari generasi muda, dari Zetizen, dari Gen Z untuk membantu mensosialisasikan tentang transisi energi berkeadilan ini. Terima kasih Bu Sari. Tapi sebagai bagian daripada perwakilan dari para akademisi, para kampus dan dosen-dosen lainnya, apakah dari Bapak Ibu akademisi seluruh Indonesia, mungkin untuk ukuran Kaltim, apakah sudah ada movement atau program ke arah sana, Bu Sari? Sudah ada movement ke arah sana. Kayak
basic saya kan dari hubungan internasional ya. Jadi memang kita, betul kata Pak Dodi tadi, ini borderless issue. Tidak memandang siapapun, mau negaranya di utara atau selatan, mau Eropa atau di Asia Tenggara, itu semua mengalami hal yang sama. Sehingga riset, semua hibah riset sekarang tuh pada riset inovasi yang menuju transisi energi. Terus juga bicara dari tidak hanya bicara tentang ekologisnya juga, tapi ekonomi, politik dan kebijakan, tetap dimensi sosial juga ada. Ini kalau nggak salah dari kakaknya saya lihat nih sangat paradoks nih. Kita penghasil energi fosil, Kaltim ya, lumbung salah satu yang terbesar. Tapi masih ada 110 desa di kabupaten kota di Kalimantan Timur tuh yang masih bisa belum menikmati aliran listrik gitu loh. Jadi transisi energi berkeadilan, betul kata Pak Dodi tadi, itu tidak hanya bicara tentang bagaimana pemenuhan energi atau pengalihan energi dari energi fosil ke energi terbarukan itu hanya bisa dinikmati kelompok tertentu aja. Tapi yang kata tadi inklusif, leaving no one behind, itu memang menjadi pusat kajian, pokok kajian, salah satu pokok kajian kita di dunia akademisi dari semua sektor. Baik, luar biasa. Jadi betul-betul ini menjadi perhatian semua pihak, apalagi para akademisi yang menjadi sumber baca utama ya, untuk bisa mengiringi langkah-langkah anak muda, untuk bisa mengiringi bagaimana just energy transition ini bisa terimplementasi sebagaimana mestinya, seperti itu. Tepuk tangan untuk Bu Sari. Baik. Kita sudah sama-sama punya framing yang sama ya teman-teman terkait just energy transition ini merupakan atensi kita bersama. Tetapi kita juga harus menilik bagaimana dari perspektif internasional. Bagaimana untuk perspektif internasional ini kita akan ke Mas Fajar. Mas Fajar, sehat Mas Fajar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Fajar, kalau tadi kita sama-sama sudah bicara soal pentingnya transisi energi yang adil, realitasnya tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Di tingkat global, isu ini bahkan jadi salah satu topik utama di forum internasional yang sudah disebutkan juga oleh Pak Dodi tadi. Hingga berbagai skema pendanaan transisi juga sudah dilakukan. Nah, saya ingin ke Mas Fajar dari GIS, dari perspektif internasional, bagaimana sebenarnya posisi Indonesia, apalagi khususnya Kalimantan Timur, yang saat ini juga jadi atensi bersama kita sebagai Ibu Kota Negara Nusantara, dalam peta transisi energi global itu sendiri. Apa ada peluang sekaligus tantangan teknis terbesar yang perlu kita hadapi dan waspadai? Boleh Mas Fajar? Oke, terima kasih Mbak. Ya, mungkin perkenalan dulu ya. Saya Fajar Lismawan dari GIZ. Nama jabatannya sebagai Energy Advisor dari GIZ. Mungkin teman-teman juga belum cukup aware ya, GIZ ini apa sebenarnya. Ya, secara umum GIZ adalah Badan Kerjasama Internasional Jerman. Tolong jangan ditanya kepanjangan GIZ apa, karena itu bahasa Jerman. Saya pun tidak bisa mengucapkannya. Ya, saya sebagai warlock Kaltim ya, lahir dan besar di Kaltim, yang kebetulan dapat mandat dari pemerintah Jerman melalui GIZ untuk bekerja sama dengan pemerintah saya sendiri, pemerintah Indonesia. Kita berupaya untuk sama-sama punya kerjasama untuk melakukan yang namanya transisi energi berkeadilan, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Dodi tadi. Dari sudut pandang internasional, ya, proses pengurangan penggunaan energi fosil ini jadi salah satu isu yang cukup kencang ya, berhembus seperti itu. Sehingga muncul banyak sekali gerakan koordinasi antar negara seperti itu, sampai muncul perjanjian Paris yang kemarin ya secara tidak langsung mewajibkan kita gitu ya untuk melakukan transisi. Hal yang mungkin dilihat cukup spesifik di Kaltim adalah kita adalah produsen batubara terbesar di Indonesia. Mungkin ya dari sudut pandang dekarbonisasi, kita berusaha untuk melakukan peralihan ya supaya tidak banyak lagi karbon yang dihasilkan seperti itu. Mungkin Kalimantan Timur ini jadi salah satu fokus utama. Tapi di sisi lain ini juga menimbulkan satu potensi kesulitan ya di masa depan. Yang pertama, PDRB Kaltim. Kalau yang tidak familiar dengan PDRB, ini pendapatan domestik regional bruto ya. Ini kurang lebih sekitar 30-40% pendapatannya Kaltim ini dari batubara. Jadi mungkin teman-teman Gen Z ya, kalau ngebayangin
Misalnya kita punya gaji UMR anggaplah 3 juta seperti itu. Sekitar 30-40%-nya itu ada potensi hilang karena adanya transisi energi. Kita di Kalimantan Timur hidup dari batu bara. 30-40% pendapatan pemerintah ini tidak hanya pendapatan pemerintah ya, seluruh uang yang berputar di Kalimantan Timur ini asalnya tuh dari batu bara. Jadi kalau nanti terjadi transisi energi, kita sebenarnya yang paling berpotensi untuk mengalami hal yang namanya gonjang-ganjing struktur ekonomi. Bayangannya seperti itu. Kalau teman-teman mungkin ingat ya, di 2016 atau 2018 ya kalau saya tidak salah, ada terjadi penurunan harga batu bara. Hanya terjadi penurunan harga saja ya batu bara. Itu sudah terjadi PHK di beberapa tempat. Di Sangatta itu kosong, jalanan lengang karena cukup banyak karyawan yang dirumahkan. Di Samarinda secara spesifik ada pembegalan akhirnya di flyover menyebabkan kematian. Sama itu karena penurunan stabilitas ekonomi di Samarinda secara spesifik. Ini baru penurunan harga batu bara. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalnya penurunan produksi kita yang kurang? Karena simply ya, karena permintaan dari sisi marketnya turun. Kalau teman-teman tahu penyerap produk batu bara Kaltim itu paling banyak diekspor. Negaranya Cina, India dan sebagainya. Cina dan India belakangan sudah mengeluarkan ya dalam tanda kutip ya fatwa untuk negaranya untuk mengurangi impor batu bara. Secara spesifik mereka mau di beberapa waktu ke depan yang diimpor nih hanya yang punya kualitas tinggi sekali. Sedangkan coal atau batu bara yang dihasilkan dari Kalimantan ini kelasnya menengah. Bisa kebayang ya, akan ada penurunan permintaan dari India dan Cina. Dampaknya apa? Penurunan stabilitas ekonomi di Kaltim ini pasti akan terjadi seperti itu. Sebelum itu terjadi, ya peningkatan awareness atau pengetahuan kita terkait pentingnya transisi energi yang berkeadilan ini jadi salah satu langkah kunci seperti itu. Berdasarkan studi atau penelitian dari IEA, kemungkinan besar penurunan penggunaan batu bara secara global yang cukup signifikan terasa itu akan mulai di 2035. Dari sana grafiknya akan terus turun, jadi kita bisa bayangkan bahwa struktur ekonomi Kaltim akan kehilangan 30%-nya itu hampir pasti itu, turun terus. Pertanyaannya, Kaltim mau ngapain seperti itu? Ini yang selalu jadi pertanyaan besar dan yang harus kita pastikan sebagaimana yang tadi Pak Dodi sebutkan ya, no one left behind. Tapi gimana kita mau memastikan no one left behind dalam kondisi kita sendiri secara struktur di Provinsi Kaltim ini melemah seperti itu. Untuk itu mungkin sebagai gambaran ya, beberapa waktu belakangan GIZ dan anggota konsorsium IKIZ namanya, termasuk IMH juga, ini berusaha untuk melakukan raising awareness dan advokasi ke pemerintah, secara spesifik pemerintah Provinsi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi. Kita berpindah dari ketergantungan kita terhadap batu bara dan juga migas ya, dari bahan bakar fosil yang menyumbang devisa besar ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke kegiatan ekonomi yang jauh lebih diverse, lebih beragam seperti itu, dan kita upayakan sama kuatnya dengan batu bara ke depannya. Mungkin ini sebagai pengantar, Mbak, mudah-mudahan ini bisa dimengerti untuk nantinya ya diskusi kita ke depan akan lebih terarah seperti itu. Terima kasih Mas Fajar, tepuk tangan untuk Mas Fajar. Jadi kita sudah bersama mendapat garis merahnya kenapa kita harus memberikan atensi kepada just energy transition itu. Karena kita sebagai yang akan hidup lebih lama di Kalimantan Timur ya, akan merasakan dampak yang luar biasa apalagi untuk transisi dalam ya ketergantungan fosil tadi, kemudian juga secara lapangan kerja juga pasti akan 180 berubah dan lain-lain sebagai macamnya. Dan apalagi kita juga Kalimantan Timur menopang PR sebagai ibu kota Nusantara, nah itu harus dipikirkan kembali. Apakah harus tetap sampai 10-20 tahun ke depan tidak ada movement spesifik atau bagaimana? Nah itu menjadi atensi kita bersama. Dan kita melirik bagaimana di level lokal yang sudah berkecimpung luar biasa dan menemukan karya dalam praktisi kehijauan-kehijauan di Kalimantan Timur ini ya. Kita bersama Kak Dianisa. Kak Dianisa, halo Kak Dianisa. Hai. Hai, nah Kak Dianisa, kalau tadi kita ke level
luar biasa, baik dari Pak Dodi hingga ke level internasional, kita ke level lokal. Bagaimana kita memberikan pemahaman, ilmu sharing kepada teman-teman lokal terkait transisi energi dan ekonomi hijau ini kan tidak bisa hanya berhenti di forum-forum global atau pemerintah saja. Cek bergantung dengan advokasi ataupun bagaimana movement satu arah dari pemerintah saja. Justru praktik nyata di lapangan, keterlibatan anak muda itu menjadi kunci. Nah, di sini ada Kak Dianisa dari Ciroes, mungkin bisa sharing sedikit apa itu Ciroes dan bagaimana pengaruh Ciroes selama ini terhadap hal-hal isu-isu yang sudah jadi atensi kita. Boleh Kak Dianisa? Oke, terima kasih Mbak Salsa ya. Kayaknya udah 3 tahun lalu ya kita ketemu ya. Betul. Dan terima kasih sebelumnya, perkenalkan nama saya Dianisa Esther, saya CEO dan salah satu founder dari Ciros. Jadi Ciros ini adalah startup pengolahan sampah berbasis aplikasi. Jadi startup teknologi tapi berbasis aplikasi dan juga waste management. Nah, kami itu awal mulanya itu diawal dari keresahan. Keresahannya apa? Dulu kami merasa kenapa sampah ini masalahnya nggak selesai-selesai dari dulu dan isunya sudah sudah lama digaungkan mengenai isu sampah, bahkan adanya HPSN pun karena meledaknya sampai di Jawa Barat gitu ya. Dan akhirnya kita mikir kayaknya di Indonesia ini sebenarnya cukup banyak komunitas cinta lingkungan ya. Terus juga cukup banyak bermunculan startup di bidang waste management dan lain sebagainya. Sehingga kami buat kira-kira apa sih hal yang berbeda yang bisa mensupport kegiatan-kegiatan dari komunitas pecinta lingkungan, waste management ataupun pemulung-pemulung yang ada di lapangan lah kalau kita bilang teman-teman kita lah kalau kita bilang di Ciros ini. Nah, akhirnya kami riset cukup lama pada saat itu dan kami cek oke, kita di Balikpapan karena awal mulanya di Balikpapan ya, itu tahun 2021 kami melihat di Balikpapan itu dan khususnya Kalimantan Timur kita sebenarnya banyak yang fokus sama sampah tapi fasilitasnya yang kurang. Bank sampah itu banyak, di mana-mana ada. Apa yang membuat bank sampah ini tidak hidup? Itu yang kami cari tahu. Apa yang bisa kami fasilitasi sehingga startingnya Ciros adalah kami membuat aplikasi yang bank sampah dan masyarakat itu bisa memilah sampah dengan lebih mudah dan mendapatkan hasil dari sampah yang mereka pilah. Jadi kita nggak membeli sampahnya, tapi kita membayar jasa dari mereka yang sudah memilah sampah. Nah, semakin berjalannya Ciros dari mulai operasional tahun 2022, kami berjalan dan kami melihat ternyata sampah ini kita riset lagi ya, kan sambil berjalan sambil meriset yang keadaan yang terbaru, sampah ini biayanya pengolahannya itu sangat besar, sangat besar. Mungkin kita bisa lihat lah di daerah beberapa kota itu biayanya sangat besar. Jadi biaya pengolahan sampah ini luar biasa. Kalau kita lihat startup di luar sana itu pembiayaannya wah fantastis, karena memang pengolahan sampah ini biayanya besar sekali. Sehingga dari kami fokusnya ke masyarakat dan pengolahan sampah terpilah, kami maju lagi naik lagi ke waste manajemennya. Nah, jadi kami udah sosialisasi ke warga-warga. Dulu itu kita hampir setiap hari ya ke warga-warga, ke RT-RT untuk kami sosialisasikan mengenai pemilahan sampah. Lalu lanjut lagi ke waste management, kami sosialisasikan lagi bagaimana masyarakat, nggak hanya kami sebagai pelaku usaha di bidang persampahan ini, tapi juga masyarakat yang menghasilkan sampah juga bisa mendapatkan manfaat atau benefit dari mereka menjadi waste management juga untuk wilayahnya mereka, kayak desentralisasi waste management lah kalau kami bilang seperti itu. Karena biar warga tuh merasa oh iya ternyata sampah ini biayanya besar kalau kita kelola. Karena kebanyakan kalau kami datang ke masyarakat ya, oh ini kan harusnya dibayar. Tapi juga dibayar ini kan juga ada pengolahannya, ada sampah-sampah campuran, sampah-sampah residu, terus juga sampah sisa makanan yang pengolahannya cukup lumayan biayanya seperti itu. Karena kalau di kami di Ciros ini ada 33 tim, ada terbagi tim lapangan dan tim di office, dan itu semuanya bekerja itu 24 jam, ada shift pagi dan shift malam untuk mengolah sampah.
seperti itu. Jadi kami dari yang fokusnya hanya sampah terpilah, lalu lanjut ke waste management, naik lagi ke event management, di mana kami menawarkan beberapa perusahaan yang memang mereka atau event-event ya IO, kalau mereka buat event harus bertanggung jawab akan sampahnya. Nah, karena kalau kita lihat beberapa event tuh wow, sampahnya paling banyak. Meledak ya iya. sampahnya. Jadi kalau misalnya kita ada event waktu itu, kita kerjasama dengan event dan sampahnya tuh banyak dan kebanyakan itu adalah botol plastik sekali pakai dan lain sebagainya. Itu kebayang nggak sih kalau misalnya itu dibawa ke TPA gitu. Nah, kalau di Indonesia beberapa kota sudah ada regulasinya, tidak boleh mungkin penggunaan plastik sekali pakai ataupun harus menggunakan event yang bertanggung jawab secara pengolahan sampahnya. Tapi kalau di Kalimantan Timur tuh belum banyak dan mungkin belum teredukasi IO-nya gitu. Karena memang dulu kami pernah riset satu event tahun 2022 juga. Itu satu hari event itu, karena dia 5 hari ya eventnya ya, satu hari event itu dia bisa menghasilkan mungkin sekitar 5 ton sampah satu hari. Itu dari jam 10 sampai jam 10 malam, 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalikan 5, itu baru satu event. Dan nggak semua aware sama hal itu, sehingga kami buka jasa untuk waste management di event-event ini. Jadi kami sekarang tuh nggak hanya fokus di pemilahan sampah, waste management untuk skala rumah tangga juga, terus juga dan selanjutnya sekarang tadi event waste management, sekarang pembuatan produk akhir. Kami sampai ke produk akhir itu, di mana sampah ini yang dulunya mungkin kami sebenarnya sempat bingung ya, sampah yang tahu ya multi layer yang sekali pakai itu kan kita dulu sangat kesal gimana caranya ini harus terolah dengan baik gitu, karena kalau ke TPA pun ya nanti juga nggak akan terurai gitu. Akhirnya kita buat inovasi dan kebetulan juga disupport oleh pemerintah Kota Balikpapan, kolaborasi kami dengan DLH Kota Balikpapan itu kita sekarang udah bisa buat paving block dari plastik sekali pakai, purely dari paving block. Nah, ini lagi tahap produksi, namanya di TPST Balikpapan, dan ini kan akan kami pasarkan juga ya ke beberapa perusahaan yang mungkin dia perlu bertanggung jawab sama sampah yang mereka hasilkan. Jadi kita akan sediakan barangnya seperti itu. Jadi kalau sekarang Ciros ini bukan hanya sebagai collecting sampah terpilah atau waste management, tapi juga kami sampai pembuatan produk akhirnya. Kami berharap sampah yang di Ciros ini habis, nggak ada yang ke TPA harapannya, tapi pasti prosesnya itu tidak mudah dan panjang dan butuh biaya yang sangat besar. Sekali lagi memang itu yang lagi kami juga gaungkan ke masyarakat, bahwa pengolahan sampah itu memiliki biaya dan biayanya itu cukup besar dan mereka harus bertanggung jawab sama sampah yang mereka hasilkan sendiri, seperti itu. Itu mungkin itu saja Mbak. Oke, terima kasih Kak Dianisa, tepuk tangan buat Kak Dianisa. Hadirnya Kak Dianisa sebagai bukti bahwa Just Energy Transition itu sebenarnya tinggal selangkah lagi. Karena Green Jobs itu sudah ada bukti nyatanya dari Kak Dianisa. Kalau teman-teman masih berpikir Green Jobs itu ya yang memang yang harus bekerja di NGO mungkin, atau yang benar-benar aktivis atau bagaimana, tetapi yang berorientasi terhadap pelindungan alam, pengolahan sampah dan lain-lain, apa yang dilakukan sama Kak Dianisa itu adalah bukti nyata untuk bisa teman-teman semua buka preferensi baru atau memahami bahwa oh ada pilihan lain kok dalam Green Jobs itu, dan apa yang Ciros lakukan adalah salah satunya. Dan untuk itu kita bersama mengetahui dan lebih lanjut kita akan mengetahui bagaimana dimensi keadilan di dalam Just Energy Transition itu. Kembali kita ke Pak Dodi. Pak Dodi, terkait Just Energy Transition tadi kan no one left behind ya, tidak ada yang tertinggal. Pun memang pilihan Green Job sudah ada tadi langsung dibuktikan dari 2020 sampai sekarang seperti itu, tetapi pasti masih ada di realitasnya kelompok-kelompok yang rentan tertinggal. Kelompok-kelompok yang rentan tertinggal dalam transisi energi ini. Apakah mereka sudah cukup didengar dalam suatu advokasi, kebijakan, atau mungkin sudah ada langkah nyatanya mungkin Pak Dodi atau bagaimana? Cek.
Boleh dibagi ke teman-teman kita semua? Ya, jadi no one left behind itu kan sebetulnya masyarakat yang hanya jadi penonton ya, terus dirugikan karena katakanlah kalau batu bara itu kesehatannya terganggu ya, terus dia juga tidak bisa usaha apa-apa ya, apalagi kemudian kalau kita pergi ke daerah-daerah yang remote ya, ada golongan terpencil yang memang dia terbelakang dari segi pendidikan, pemahaman dan lain-lain. Kemudian juga jangan lupa bahwa kita juga punya kelompok disabilitas. Ya, disabilitas itu yang keterbatasan fisik sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi pertanyaan Mbak Sonia tadi membawa kita, ya, Mas Fajar dengan Yayasan Mitra Hijau itu, GIZ dan Yayasan Mitra Hijau itu, untuk secara bertahap melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi yang kita lakukan adalah kepada masyarakat, pertama mengenai pemahamannya dulu ya. Kemudian kedua, peluang-peluang apa saja tadi Mbak Daniar ya, itu saya menyatakan salah satu contoh ya. Itu banyak ternyata yang lain yang bisa kita lakukan ya. Contoh yang lain misalnya kita bisa kembangkan untuk ekowisata ya. Ekowisata itu kita mengedukasi masyarakat untuk bagaimana mengembangkan wisata daerah tertentu yang ditinggalkan karena penambang batu bara, kemudian bisa dikembangkan di situ usaha perikanan misalnya. Kita bisa kembangkan perikanan, kita bisa tadi yang melengkapi Mbak Daniar ya, salah satu lagi Mbak Daniar ya, barangkali kita bisa melakukan link antara waste management itu dengan maggot ya. Ya, jadi salah satu peluang besar itu maggot itu, jadi Black Flyer Soldier ya, BSF. Itu maggot itu adalah alat hitam yang memakan sampah. Ya. Jadi kalau itu digabungkan dengan upaya pengolahan sampah, itu bisa memproduksi pupuk yang sangat tinggi nilainya. Ya, kemudian pakan ternak, ya, kemudian juga meningkatkan produktivitas ikan dan lain-lain. Sehingga memang ini sangat luar biasa, sirkulasi dan itu omsetnya luar biasa. Saya udah lihat di Sumatera Selatan itu, ini salah satu bisa dikembangkan di Kalimantan Timur. Pertanyaan tadi Mbak Sonia. Kelompok mana yang paling rentan nih Pak? Kelompok yang paling rentan adalah, yang paling terdampak tentu adalah kelompok yang tinggal di radius 1 batu bara ya, pertama batu bara, karena mereka yang paling terdampak. Ya. Kemudian terutama ibu-ibu ya. Nah, jadi kami dari Yayasan Mitra Hijau sudah melakukan sosialisasi yang di 4 kabupaten di sini. Jadi mulai kabupaten kota ya, Samarinda, Balikpapan, Kukar ya, dan Pasir. Ya. Jadi kita lakukan pelatihan-pelatihan di situ, ya, sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan tadi bisa mau bergerak ya. Misalnya tadi ya, jadi bagaimana bekas-bekas tambang itu bisa diusahakan untuk pembuatan barang kerajinan misalnya ya. Dan itu juga tadi saya sampaikan ekowisata, karena dia bisa, kalau kita datang ke satu bekas penambangan tidak hanya sekedar datang pulang, tapi kita juga bisa membantu mereka dengan meningkatkan ekonomi daerahnya. Jadi saya kira itu yang perlu kita perhatikan untuk masyarakat, terutama ibu-ibu ya. Terutama ibu-ibu ya Pak Ya. ya. Jadi selama 2 tahun itu, ya, dari tahun 2024 Mas Fajar, kita sudah berhasil ya dari 4 kabupaten itu menyosialisasikan, meningkatkan pemahaman bagaimana pilihan aktivitas untuk pasca batubara itu sebanyak lebih kurang 1.200 orang ya.
Nah 1.200 orang itu kalau satu orang bawa 5 orang keluarganya, dia udah berapa itu? Ya. Tapi sangat surprisingly ya, itu dari 1.200 itu 60%-nya yang ibu-ibu dan 40%-nya baru kelompok laki-laki. Jadi saya kira itu yang dilakukan Yayasan Mitra Hijau. Pak Diki di sini yang menjadi motor penggeraknya gitu untuk kegiatan di situ. Terima kasih Pak. Berarti kita sama-sama mengetahui ya teman-teman semua, untuk beralih dengan transisi energi tadi masih banyak gap besar yang harus kita hadapi. Seperti yang paling rentan tertinggal adalah yang memang praktisi-praktisi yang sudah bergantung dengan pekerjaan tambang itu sendiri ya, apalagi yang sudah berkeluarga, ibu-ibu tadi dan sebagainya macamnya. Tetapi sosialisasi tanpa pelatihan itu hasilnya juga hanya semu ya Pak Dodi ya. Kita harus juga transisi energi harus diiringi dengan green skill juga, untuk apalagi untuk kelompok rentan itu tadi. Green skill untuk para kelompok rentan itu adalah langkah pertama sebelum kita benar-benar mengimplementasikan transisi energi yang memang cepat atau lambat akan kita tinggalkan ya Pak ya. Betul. Baik, kalau tadi kita sudah melihat dan menyinggung kelompok rentan, saya mau mendengar dari Ibu Sari dari sisi akademisi dan riset, bagaimana cara kita sebagai anak muda nih ya yang hadir di sini memastikan bahwa Just Energy Transition ini betul-betul terpenuhi indikatornya, terpenuhi inklusivitasnya, bukan hanya soal industri besar, tapi juga bagaimana masyarakat di level desa, apalagi kita ya di Kalimantan Timur, di tingkat kabupaten, apalagi seperti Kutai Barat, Kutai Timur itu sangat bergantung sekali dengan tambang, di level itu tuh bisa ikut terlibat dan merasakan manfaatnya. Boleh Bu Sari? Oke, sebetulnya untuk bicara tentang bagaimana sebetulnya memastikan transisi energi ini inklusif ya Kak ya. Itu pertama memang kita harus melibatkan masyarakat secara aktif. Dari konsepnya sendiri Just Energy Transition itu kan memang harus bicara tentang ada partisipasi dari masyarakat. Apakah mereka tidak hanya dijadikan objek semata, tapi juga mereka adalah bagian dari perencanaan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, benar kata kakak tadi sama Pak Dodi bilang, kelompok rentan itu banyak Kak. Kelompok rentan itu tidak hanya perempuan atau yang kerja di situ, tapi ada masyarakat komunitas adat yang memang memiliki wilayah yang bisa saja terabaikan karena harus ya kita wilayah mereka tuh banyak terambil alih oleh tambang, terus juga ada perkebunan sawit dan yang lainnya. Nah, mereka juga adalah kelompok yang rentan termarginalkan pula gitu loh, karena itu apa ya, memang sudah terjadi bukan hanya tentang transisi energi tapi juga bicara tentang energi secara keseluruhan di Kalimantan Timur, kelompok rentan. Terus yang terakhir tuh komunitas, peran komunitas itu cukup besar ketika berbicara tentang transisi energi, karena komunitas itu biasanya fokus pada satu isu. Nah, sehingga ketika mereka memahami transisi energi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak kayak negara atau bukan non negara seperti NGO, INGO, tapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Komunitas itu biasanya berdiri di depan. Karena ketika mereka memahami bahwa ini adalah karya bersama, maka mereka juga akan membawa isu ini sebagai fokus dari bagian komunitas mereka. Baik, berarti memang yang harus diperhatikan untuk, jadi tidak bisa serta-merta hanya menggaungkan slogan Just Energy Transition, tapi benar-benar harus menghilangkan gap itu tadi ya. Kira-kira ada perkiraan waktu tidak Bu? Untuk bisa kita siap menuju ke sana, apalagi melihat karakteristik Kalimantan Timur dengan komunitas adat dan lainnya, dengan karakteristik seperti itu, apakah membutuhkan waktu 25 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau mungkin lebih cepat? Sebelum datang ke sini saya agak pesimis, mungkin 25 tahun. Tapi setelah tadi dari Kak Eva penjelasannya, terus lihat teman-teman juga ya dari teman-teman Gen Z ini, saya jadi optimis mungkin ketika mereka menduduki posisi-posisi sentral, termasuk komunitas-komunitas mereka semakin vokal, itu akan semakin cepat.
Kita Semakin butuh cepat. 10 tahun mungkin bisa, karena satu generasi itu gapnya 10 tahun ya. Saya kan dari milenial nih ya, gitu. Milenial. Loh, saya kira Ibu Gen Z. Oh, belum. Oh, bukan. Saya dari milenial, hari ini pun saya juga berhadapan dengan Gen Z. Adaptasi mereka tuh cepat, Kak. Adaptasi mereka cepat, entah itu tentang gadget, teknologi dan yang lainnya. Mungkin di generasi saya bilang, oh teknologinya mahal sekali untuk transaksi energi. Tapi mereka memiliki cara yang cukup brilian menurut saya ketika untuk mendapatkan dupe tertentu tentang teknologi tersebut. Seperti yang kakak lakukan. Itu benar-benar saya optimis sih. Optimis kalau ya? memang ya 10 atau 15. Saya pikir besok kita sudah bisa berubah kali ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya kalau buru-buru, nggak bisa. Oke, tapi sedikit nih saya masih penasaran indikatornya ini Bu. Anggaplah kita urgent nih, besok kita harus, anggaplah seperti itu ya. Kira-kira apa 3 hal yang harus dicentang untuk bisa kita fix nih berubah menjadi just energy transition? 1, misalnya komunitas tadi yang rentan sudah terselamatkan, ada green skillnya. Yang kedua apa tuh Bu? Cara pandang dulu sih. Cara pandang. Antroposentris ke ekosentrisme. Oh. Nah, cara pandang kita tuh selalu jangan membuat lingkungan itu menjadi bagian dari di luar kehidupan kita. Bahwa kita adalah bagian dari lingkungan, itu membuat cara pandang kita terhadap lingkungan tuh akan berbeda, Kak. Jadi ketika kita berbicara lingkungan itu adalah bagian dari diri kita, ya itulah yang kemudian menjadi bagian yang harus kita jaga. Kita menjaga mereka akan kembalikan hal baik kepada kita. Itu yang harus. Yang kedua, komunitas-komunitas yang memahami tentang lingkungan sendiri. Dari cara pandang tadi akan membantu teman-teman komunitas di sini juga bicara tentang transisi energi itu adalah sesuatu yang urgent. Ingat, itu bukan masalah ekologis aja, tapi ada ekonomi, politik, kebijakan dalamnya, dan juga yang sosial yang tadi saya kira gap yang besar tadi, tidak ada keadilan. Terus yang terakhir sih memang apa ya, kalau secara global Kebijakan kali ya Bu ya. kebijakan yang dari global, pusat ke domestik ke daerah itu Iya. ditarik garis merahnya tuh ada. Betul. Kadang-kadang kayak plastik ya, mungkin convenience store atau tempat itu sudah tidak menyediakan plastik, tapi ternyata ada tempat Masih yang ada. masih memperbolehkan plastik. Tidak konsisten ya Bu Iya ya. benar, kita juga jadi bingung kalau kayak gitu. Iya, jadi 3 hal pokok utama sebelum kita benar-benar bersama melangkah ke just energy transition, 3 hal itu harus terpenuhi dulu dari cara pandang. Dan hari ini adalah langkah untuk pembentukan cara pandang itu sendiri kepada teman-teman anak muda semua. Terima kasih Ibu Sari, tepuk tangan buat Ibu Sari. Semoga 3 hal tadi menjadi catatan buat kita semua ya untuk bersama-sama berkomitmen, dan juga dari para pemangku kebijakan juga memiliki cara pandang yang sama tentunya ya. Untuk apa kalau dari komunitas hadir, dari NGO hadir dan sebagainya macamnya, tapi kebijakan yang memang mengatur untuk bisa satu gerakan itu tidak hadir di lapangannya Ibu ya. Baik, kita sudah fokus kepada garis merah permasalahan. Kenapa harus just energy transition? Sekarang solusi dan jalan ke depannya. Kita ke Mas Fajar. Ke Mas Fajar dari GIZ. Tadi saya nyebutnya GIS, ternyata GIZ ya Mas ya. Kalau kepanjangannya nanti, susah ya, susah. Jadi bahasa Banjar keluarnya. Mas Fajar, model transisi energi berkeadilan, kita sudah berbicara teknisnya nih Mas. Model transisi energi berkeadilan seperti apa yang bisa diterapkan di Kaltim nih, dengan karakterisasi Kaltim yang sangat kompleks, yang di Kubar demikian, di Kutim demikian, di Samarinda apalagi, agar sejalan dengan tren global mendukung IKN dan cepat mencapai just energy transition itu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk menjawab, mungkin saya harus sampaikan info awal dulu ya, bahwa gambaran besar transisi energi ini akhirnya tadi tidak bisa lepas dari transformasi ekonomi, spesifik untuk Kaltim ya, karena tingkat dependensi kita yang sangat tinggi terhadap batu bara. Dan jargon transformasi ekonomi ini sebenarnya bukan hal baru untuk Kalimantan Timur. Di periode RPJPD ya, rencana pembangunan jangka panjang, itu rencana pembangunan 20 tahunan yang dimiliki oleh daerah. Sejak tahun 2005 isu-isu ini udah mulai ada. Kita pengen lepas dari ketergantungan kita terhadap energi fosil menuju ke industri pengolahan saat itu. Kemudian lebih diperkuat lagi oleh mantan gubernur kita Pak Awang Faruk di sekitar tahun 2010-2011 kalau saya tidak salah, dan secara spesifik disebut transformasi ekonomi.
Tapi bisa kita lihat sampai sekarang ya, keadaan tidak banyak berubah seperti itu. Kita masih saja dalam kondisi sebagaimana yang kita harapkan kita lepas, tapi kita masih ada di kondisi yang sekarang seperti itu. Dan berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi seperti itu, ada satu hal yang jadi kunci. Yang pertama adalah pendekatan yang kita lakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi kemarin itu istilahnya government centric. Resource atau sumber daya yang digunakan untuk melakukan transformasi ini datangnya dari pemerintah saja utamanya ya. Anggaran dari pemerintah, sumber daya dari pemerintah, network dari pemerintah seperti itu. Sehingga tingkat keterbatasannya sangat tinggi. Sehingga kita bisa lihat ya hasilnya ya tidak banyak berubah seperti itu. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di masa perencanaan kita yang sekarang, kita berupaya untuk mengadopsi satu pendekatan yang berbeda. Istilahnya adalah collaborative governance. Kita berupaya untuk memaksimalkan resource dari seluruh stakeholder yang ada di Kaltim. Tidak hanya pemerintah saja. Ini kita anggap sebagai satu langkah kunci untuk nantinya kita bisa melakukan transformasi. Yang pertama ini diwujudkan dengan adanya sebuah forum yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi sendiri, namanya Forum Konsultasi Daerah seperti itu. Ya tentunya dengan advokasi dari IKIZ ya, GIZ termasuk juga dengan IMH bahwa diperlukan sekali adanya forum ini untuk bisa mewadahi komunikasi lintas sektor menuju satu tujuan yang sama. Dan yang kita harapkan dari keberadaan atau diskusi dalam forum ini adalah setiap stakeholder yang terlibat dalam diskusi, dalam proses perencanaan, nantinya punya komitmen untuk memberikan resource menuju transformasi ekonomi yang sudah kita rencanakan bersama. Bayangannya seperti itu. Dan ya saat ini masih dalam masa perencanaan, justru ini adalah masa-masa krusial ya, saya rasa bahwa rencana transformasi ekonomi ini yang nantinya akan diproyeksikan sampai 2045 ini mengakomodir suara-suara dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk juga teman-teman dari youth ya, dari kalangan muda seperti itu. Yang mana nantinya ya mungkin sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Sari ya, kita bukan Gen Z seperti itu. Ya bisa jadi nanti yang menikmati seluruh hasil dari transformasi ekonomi ini ya teman-teman Gen Z nantinya. Ya nanti di tahun 2045 yang saya bayangkan sudah ada di posisi pucuk pimpinannya PKT misalnya. Pucuk pimpinannya PLN di Kalimantan Timur seperti itu. Teman-teman ini yang nantinya akan membawa tongkat estafet Kalimantan Timur menuju ya rumah kita yang lebih baik seperti itu. Kami-kami yang ada di sini mungkin tidak akan merasakan lagi seperti itu. Kami udah cukup happy ya dengan apa yang sudah kami upayakan di level pondasi, maka teman-teman yang kami harapkan untuk bisa meneruskan. Untuk itu penting sekali saya rasa teman-teman paham bahwa yang pertama sudah ada 15 kegiatan ekonomi yang diprioritaskan nanti untuk dibangun di Kalimantan Timur. 5 diantaranya secara spesifik fokus ke energi baru dan terbarukan. Ini bisa jadi jalan yang cukup terang ya nanti untuk teman-teman ke depan juga terkait green job ya. Hal yang menaungi pekerjaan di industri energi baru terbarukan ini sangat banyak sekali, tidak terbatas pada industri spesifik di sektor tersebut, tapi industri-industri yang menaunginya. Dan ini jadi jalan nantinya teman-teman tidak lagi akan terbatas pada ya kira-kira kalau mau cari kerja di mana ya yang bisa memberikan penghidupan yang layak untuk keluarga seperti itu. Apa saya masuk tambang aja ya, mesti harus jauh dari keluarga dan sebagainya. Hal-hal ini yang sebenarnya nantinya ke depannya kita hadirkan opsi-opsi lainnya selain tambang saja sehingga teman-teman punya banyak pilihan plus di satu sisi kita memastikan bumi kita akan jauh lebih hijau. Yang kedua mungkin yang ingin saya highlight adalah FKD ini juga terbuka untuk stakeholder group ya atau grup dari kalangan-kalangan tertentu. Bukan untuk eksklusivitas tapi untuk memastikan bahwa setiap perwakilan dari masing-masing jenis stakeholder itu ada yang mewakili. Dan sejauh ini kita belum lihat tingkat keaktifan yang cukup dari sisi youth. Untuk itu nanti bersama dengan IMH akan dibantu ya untuk memfasilitasi teman-teman dari youth ini kalau bisa nanti ikut berdiskusi dalam forum konsultasi daerah. Forum konsultasi daerah ini outputnya adalah rencana transformasi ekonomi Kaltim sampai 2045. Jadi dalam proses perencanaan yang sangat krusial ini, jika teman-teman sudah terlibat, sudah aware, untuk bisa nantinya memastikan rencana ini akan align dengan masa depan teman-teman sekalian, tentunya akan jauh lebih baik ya, bayangannya seperti itu.
Dan mungkin yang terakhir saya ingin meng-highlight sebagaimana tadi di sesi 1 Mas Ibrahim dan Mbak Eva ya, untuk memastikan bahwa Gen Z ini terkenal dengan critical thinking-nya. Dan saya pikir ini satu hal yang jadi privilege utama ya, untuk nantinya juga bisa menyuarakan aspirasi teman-teman di level yang lebih tinggi, contohnya di forum konsultasi daerah. Mungkin tidak dalam level advokasi sebagaimana yang GIZ lakukan seperti itu, tapi teman-teman bisa menyampaikan apa yang jadi keluhan beserta kemungkinan solusinya. Sebagaimana tadi ya, critical thinking yang paling utama itu bukan mengkritisi orang lain, tapi mengkritisi ide yang akan kita sampaikan. Ini yang saya rasa penting sekali untuk teman-teman bisa pegang ya, seperti itu. Sebelum teman-teman nanti menyampaikan pendapat dalam level yang mungkin lebih tinggi, nantinya teman-teman sudah melakukan background checking, sudah melakukan cek dan recheck data-data yang akan menjadi dasar dari masukan teman-teman. Ini poin penting sekali dan saya rasa Gen Z ini punya bekal hal tersebut seperti itu. Sehingga nantinya ini sangat bisa diterapkan dimanapun ya. Tadi contohnya yang Mbak Sari sampaikan bisa membantu dalam proses penyebarluasan informasi. Sebelum nantinya teman-teman menyebarkan informasi, teman-teman sudah kritis dulu bahwa apakah benar informasi yang aku sampaikan ini sudah berdasarkan data yang paling faktual misalnya. Proses kritisisasi sudah ada di dalam diri teman-teman dulu, sehingga informasi yang sampai ke publik ini benar-benar info yang sudah terkurasi secara baik ya, seperti itu. Sehingga ya bagian yang tadi cek ya, pendekatan government centric yang nantinya akan beralih jadi collaborative governance, sehingga tidak hanya resource dari pemerintah saja yang akan digunakan dalam proses transformasi ini. Bisa kelihatan contohnya di Gen Z, resource yang dimiliki oleh Gen Z lah yang nantinya akan digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Bayangkan kalau ini harus diampu seluruhnya oleh pemerintah, berapa besar dana yang harus dikeluarkan pemerintah dari pajak kita hanya untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat yang lebih luas. Apalagi dalam konteks efisiensi seperti ini ya, saya pikir setiap OPD yang ada di Kalimantan Timur tentunya akan cukup kebingungan. Sehingga ini adalah langkah penting, langkah nyata, langkah konkret yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian untuk bisa turut berkontribusi dalam transisi energi dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur. Mungkin begitu Mbak. Terima kasih Mas Fajar. Tepuk tangan buat Mas Fajar. Saya pikir konkret berarti ya solusi untuk Just Energy Transition ini menjadi pembuka untuk teman-teman Kaltim semua, bahwa proaktif dari Kalimantan Timur sendiri juga sudah dijelaskan tadi oleh Mas Fajar. Tinggal kitanya juga yang harus proaktif, karena kalau semuanya harus diemban oleh satu pihak itu pasti tidak akan menghasilkan result yang signifikan seperti itu. Dan itu juga tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajar, pilihan-pilihan green jobs yang teman-teman bisa mungkin mulai cicil green skill-nya ya, untuk sama-sama bersiap seperti itu. Karena Bapak Ibu di samping saya ini tinggal menikmati saja juga nantinya, dan kita yang malah berpraktisi sampai, kalau kata Bu Sari 10 tahun lagi ya Bu Sari ya. Kalau saya sih nggak sabar besok, nggak bisa. Oke, lanjut kita menilik soal green job sedikit sebelum kita mengisi lambung perut ya. Kita akan ke Kak Dianisa untuk bisa memberikan influence mungkin ya, yang sudah berpraktisi kurang lebih 5 tahun berarti ya Kak Dianisa ya di Ciroes. Total 4 tahun. Total 4 tahun. Personal 3 tahun, tapi kita total sebenarnya founder sudah 4 tahun. 4 tahun, nah 4 sampai 5 tahun. Amin. Amin, long last harusnya ya. Amin. Nah sebagai yang sudah berpraktisi langsung, terlibat di masyarakat, bagaimana pengolahan dan bahkan mungkin ya kita langsung realistis aja ada komersil di dalamnya seperti itu. Bagaimana menginfluence teman-teman anak muda ini untuk bisa, oke, aku nggak harus kok cita-cita jadi bos tambang gitu. Nah boleh dari Mbak Dianisa gimana? Oke, ini peluang green jobs jadi. Iya Jadi betul. Kalau di Kaltim sendiri itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat banyak peluangnya. Kenapa? Karena nggak usah jauh-jauh deh, startup pengolahan sampah di Kalimantan Timur setahu saya baru Ciros pengolahan sampah, setahu saya. Kalau saya sudah ada lagi, saya sangat senang. Jadi waktu itu di Ciros tuh suka ajak volunteer ya untuk ada event-event itu. Salah satunya ada di sini, Mas Zae ya. Waktu itu saya ingat waktu itu Mas Zae nanya gini, Mbak, gimana kalau misalnya nanti dalam forum diskusi ya kita, kalau nanti saya buat hal yang serupa dengan Ciros. Saya bilang buat dan lakukan. Karena kami merasa kalau hanya Ciros yang melakukan, pasti tidak akan mampu. Karena sampah ini, nggak bisa diselesaikan sendirian. Sudah pakai aduh ini Mbak Dianisa ini. Nggak bisa hanya kami aja yang melakukan. Bahkan kami pun
startup di Indonesia yang pengelolaan sampah itu juga kami bergandengan tangan sama-sama gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang sama. Apalagi kalau ditambah dengan adanya inovator-inovator baru di bidang persampahan ini. Terus juga kalau di mungkin sedikit ide bisnis mungkin buat teman-teman ya. Kalau di Kalimantan Timur, saya berharap adanya bulk store. Bulk store. Tidak ada saya belum pernah dengar, mungkin ada satu di Balikpapan tapi sudah nggak berjalan. Tapi di sini tuh nggak ada. Bulk store itu kayak misalnya untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Jadi kita bawa tempat gitu, lalu kita bawa ke toko, mungkin ke Indomaret, terus nanti kita beli barangnya itu udah bawa tempat sendiri, atau bahkan mereka menyediakan tempatnya. Itu potensinya luar biasa. Terus juga di Kalimantan Timur juga, tadi Pak Dodi udah sampaikan tadi soal maggot. Di Kalimantan Timur setahu saya belum ada yang skala besar yang kayak di Bogor. Mungkin ada yang tahu sih beberapa orang maga larva itu 10 ton per hari. Ya, itu baru wilayah kecamatannya mereka di Bogor. Belum ada di Kalimantan Timur. Itu bisa dicoba ya. Bisa karena saya yakin anak-anak Gen Z, saya juga Gen Z ya, Gen Z awal 98 ya. Itu memiliki ide-ide yang cemerlang, yang memiliki semangat-semangat yang luar biasa, yang pastinya nggak kehabisan ide lah untuk hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita mungkin maggot aja, kita sudah pasti membuka banyak lapangan pekerjaan. Kalau kita buka bulk store juga udah membuka lapangan pekerjaan. Kemarin kami kerjasama di Jakarta dengan salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia juga ya, salah satunya, dan kita kerjasama untuk daur ulang kain gorden. Nah, dan ini gordennya di upcycle menjadi pouch. Pouchnya itu bukan untuk yang dipamer, tapi bisa dijual dan bisa dipakai. Dan bayangkan kami kerjasama dengan pengrajin lokal, akhirnya mereka memanggil tetangga-tetangganya yang bisa menjahit juga, akhirnya terbentuk sebuah komunitas dan mereka bisa menghasilkan pendapatan dari upcycle tersebut. Nah, itu juga peluang bisnis teman-teman, peluang green job tadi seperti itu. Jadi apalagi di Balikpapan, saya Balikpapan belum melihat banyak pebisnis yang bidang seperti ini, yang di bidang lingkungan. Karena memang kayak kemarin kami lagi mau buat event juga, kita pengen ngelis nih kira-kira siapa aja yang di Kalimantan Timur yang mungkin mereka punya bisnis di bidang lingkungan juga, mungkin upcycle dan sebagainya. Masih sedikit dan sangat sulit dicari seperti itu, dan itu mungkin peluang buat teman-teman semua bisa membuka startupnya masing-masing ya. Startup nggak selalu soal digital, startup itu ketika kita udah mau mulai bisnis itu udah startup juga gitu. Oke, mungkin itu aja. Oke, tepuk tangan buat Kak Dionisa. Sudah berhasil menginfluence kita semua, saya yakin ya bahwa tidak harus menunggu proaktif dari pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan untuk sebagai teknisi di Green Jobs, tetapi membuka startup itu sendiri sebagai langkah proaktif untuk lingkungan kita juga tidak apa-apa, itu diperbolehkan sekali. Dan saya pikir konkret dari bagaimana pemahaman Just Energy Transition dari awal dibawakan oleh Pak Dodi, dilihat perspektif dari Bu Sari, kemudian dilengkapi oleh Mas Fajar, dan ditutup dengan solusi-solusi bahwa masih ada possible dan optimis untuk kita bisa beralih ke sana dengan siap dan tanpa ada gap besar yang ditinggalkan, dan lagi-lagi no one left behind. Dan untuk itu, untuk bisa memantik diskusi sedikit, kita beranjak ke tanya jawab sebentar. Boleh? Oke, sudah ada yang tanya.